in the video for promiscuous. My style is ridiculous. Selanjutnya kita menghubungkan halaman web yang ini atau halaman user interface dengan database yang telah kita buat. Langkah pertama kita membuat koneksinya. Kita kembali ke sini, kita buat halaman baru yang namanya konektor. Pada halaman ini terserah kita mau memberi nama apa, terserah. Tapi saya memberi namanya dengan konektor.php. Oke, kita ketik script untuk koneksi ke database. Itu tanda lebih kecil, tanda tanya PHP, variabel konektor, sama dengan mysql underscore connect dalam kurung localhost rumah root rumah. Kalau database kita mempunyai password, kita tulis passwordnya di sini, tapi karena punya saya tidak ada, jadi lanjut saja. Kita ketik di sini nama database yang kita buat, yaitu nama database-nya itu dbgojek. Oke, kemudian titik koma. Oke, selanjutnya check connection. If mysql underscore connect underscore no buka kurung, kemudian buka kurung keluar, enter. Kita menggunakan perintah echo. Jadi echo koneksi database gagal. mysql underscore connect underscore error kurung titik koma. Oke, ini artinya ini nanti dia akan mendeteksi. Kalau gagal, dia akan muncul pesan koneksi database gagal. Tapi kalau dia diam saja, itu artinya kita berhasil. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman index. Kita hubungkan dengan script konektor yang tadi. Kan setiap halaman harus dihubungkan dengan database. Jadi tinggal kita panggil halaman konektor ini di semua halaman. Oke, nah kita panggilnya di mana? Kita panggil di bagian atas script PHP. Oke, kita panggil di bagian atas. Jadi script PHP itu ditandai dengan tanda tag buka dan tag tutup. Tanda tag bukanya itu lebih kecil, tanda tanya PHP. Tag tutupnya itu tanda tanya lebih besar. Oke, nah sekarang kita mau mengambil halaman koneksi. Jadi kita pakai perintah yang namanya include. Kita enter. Kita ketik include. Kemudian kita hubungkan jadi konektor.php. Titik koma. Ya, dan ini sudah terhubung. Kalau ada tanda bulat putih, jadi kita harus Ctrl S. Oke. Ctrl S-nya di sini. Oke. Selanjutnya kita akan mengambil data-data dari tabel, kita tempel di web ini. Jadi kita ketik scriptnya
mengambil data dari tabel variabel data sama dengan MySQL underscore query dalam kurung variabel konektor koma kita ingin mengambil semua data pada tabel profil, jadi query-nya yaitu select bintang from profile. Oke, maka sistem akan menampung semua data dari tabel profil dan ditampung ke variabel data. Oke, selanjutnya if MySQL underscore num underscore rows dalam kurung variabel data lebih besar 0 dan kurung perawan while variabel d sama dengan MySQL underscore fetch underscore array dalam kurung variabel data kemudian kurung perawan kita menggunakan perintah echo variabel d kemudian nama filenya setelah itu kita ketik data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Else kita gunakan perintah echo data tidak ditemukan. Oke. Jadi jika variabel data lebih besar dari 0, artinya jika data ditemukan dia jalankan perintah ini, jika data tidak ditemukan dia jalankan yang ini. Oke. Nah, jika data ditemukan maka kita mengambil isi dari tabel profil yang berisi, kita buka di localhost peppermint. Di profil ini ada ID profil, nama komunitas, telepon, email, tanggal berdiri, website, visi, misi, tujuan, dan deskripsi. Oke. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ketik di bagian sini. Oke, kita ketik. Ini adalah variabel ID profil. Nama filenya juga harus sama saja supaya jangan bingung. Oke, ID profil.
sama dengan variabel D. Oke. ID profil ini adalah variabelnya, yang di sini itu nama atributnya. Jadi apa yang kita ketik di sini harus sesuai dengan nama atribut pada database. Oke, yang kedua, echo variabel nama komunitas sama dengan variabel D nama komunitas. Kemudian echo variabel telepon sama dengan variabel D atributnya telepon Oke, selanjutnya email ke variabel email sama dengan variabel ini kita boleh tulis apa saja, tetapi kita tulis saja sesuai dengan nama atribut supaya jangan bingung. Kemudian variabel D nama atribut email selanjutnya tanggal berdiri, echo variabel tanggal berdiri website, echo variabel website echo variabel visi kemudian echo variabel misi yang terakhir echo echo variabel tujuan yang terakhir echo variabel deskripsi. Ini kita tidak usah menggunakan perintah echo, jadi kita hapus saja. Di sini kita tidak perlu menggunakan perintah echo, nanti perintah echo-nya itu di bagian bawah ketika kita ingin menghubungkannya ya. Akan ganti footer ini dengan dengan alamat, telepon, website, dan email. Berarti kita ganti di bagian bawah sini. Untuk mengambil alamatnya kita pakai PHP. Jadi diawali dengan tag buka PHP dan tag tutup PHP. Jadi kita ketik di sini alamat, kemudian
tag buka PHP yaitu tanda lebih kecil, tanda tanya PHP. Kemudian kita pakai perintah echo. Kita pakai perintah echo. Variabel alamat, titik koma, kita selanjutnya tag tutup, tanda tanya lebih besar. Selanjutnya itu telepon. Jadi kita ketik telepon titik 2, tag buka PHP, echo, variabel telepon, titik koma, tag tutup PHP, tanda tanya lebih besar dari. Oke, emailnya kita taruh di bawah saja, jadi kita pakai BR. BR ini artinya break. Jadi selanjutnya yaitu email. Tag buka echo, tag buka PHP yaitu lebih kecil dari, tanda tanya PHP, echo variabel email, titik koma, tag tutup PHP, tanda tanya lebih besar dari. Selanjutnya website, tag buka PHP, tanda lebih kecil dari, tanda tanya PHP, echo variabel website, titik koma, lalu tag tutup PHP yaitu tanda tanya lebih kecil, lebih besar. Nah, sekarang kita cek apakah sudah muncul. Nah, ini sudah muncul, tetapi di alamat ini kita harus cek. Ternyata di profil ini tidak ada alamat, jadi kita hapus saja. Oke, kita hapus dari bagian sini. Kemudian kita Ctrl S, kita kembali ke website tadi. Oke, ini sudah muncul nomor teleponnya, email, dan websitenya. Sekarang kita akan buat kegiatannya. Jadi kegiatannya ini kita buat repeat, maka kegiatannya ini akan berulang sesuai jumlah data pada tabel kegiatan. Website yang kita buat ini kan bersifat dinamis, yaitu bisa berubah-ubah sesuai apa yang kita isi pada tabel. Jadi kita ketik skripnya di bagian di sini. Kita enter dulu. Kita ketik di 121. Oke, kita ketik tanda lebih kecil, tanda tanya PHP, variabel data sama dengan mysql underscore query dalam kurung variabel konektor, koma, tanda petik, select bintang from yang ingin kita tampilkan yaitu kegiatan. Jadi kita ketik kegiatan,
kemudian titik koma. Selanjutnya while variabel d sama dengan mysql underscore fetch underscore array variabel data. Kemudian buka kurung terawal, enter. Selanjutnya kita tag tutup tanda tanya lebih besar. Nah, kita akan membuat perulangannya. Jadi kita ketik di bawah sini, kita ketik perulangan. Perulangan ini digunakan untuk yang tadi sudah saya jelaskan. Ketika kita melakukan perulangan, datanya akan keluar sesuai dengan berapa kegiatan yang ada di tabel. Jadi kita ketik yang pertama yaitu blok buka H2, blok tag buka PHP yaitu tanda lebih kecil tanda tanya PHP, echo variabel d, kemudian nama kegiatan, titik koma, tanda tanya lebih besar, tanda blok tutup H2. Selanjutnya tanggal dan lokasi kita satukan saja, jadi blok buka H5, tanda lebih kecil tanda tanya PHP, echo variabel d, tanggal kegiatan, titik koma, tanda tanya lebih besar. Selanjutnya lokasi kita blok buka tanda tanya PHP, echo variabel d, lokasi, titik koma, blok tutup PHP tanda tanya lebih besar, blok tutup lagi H5. Selanjutnya div image search src sama dengan albums garing 1 JPEG. Ini sesuai dengan ini 1 JPEG, 2 JPEG. Tapi di sini kita ketik saja dulu 1, kemudian width sama dengan 65%, blok tutup div. Kalau kita gunakan album garing 1 JPEG ini, antara foto kegiatan 1 dan 2 itu nanti fotonya akan sama. Jadi fotonya itu sama antara kegiatan 1 dengan kegiatan 2. Nanti kita coba menggunakan ini dulu, setelah itu baru kita menggunakan perulangan. Jadi ketika foto kegiatan 1, kegiatan gambarnya 1, kegiatan 2 gambarnya kegiatan kedua. Ini lanjut, blok buka H5, small. Ini nanti ukurannya yang small. Blok buka PHP, echo variabel d, peserta,
blok tutup PHP dan blok tutup H5. Setelah itu P ini artinya paragraf, PHP echo variabel D masuk di deskripsi, titik koma dengan blok tutup P. Oke, kita menggunakan perintah HR supaya ada kegiatan 1 ada garis horizontal, maksudnya kegiatan 1 setelah itu garis horizontal kegiatan 2, kemudian enter HR. Kemudian kita blok tutup di bagian sini, yaitu lebih kecil tanda tanya PHP. Ini kita blok dulu, kita blok tutupnya di sini, lebih tanda tanya lebih besar. Kemudian kita Ctrl S, kita cek. Di sini terjadi error, kita cek dulu. Ya, sini letak kesalahannya karena kita tidak menggunakan spasi. Jadi kita spasi, Ctrl S, kemudian kita cek lagi. Nah, ini sudah ada, tapi ini tulisannya terlalu kecil. Jadi kita hapus saja yang kita buat small ini, kita hapus saja. Kemudian kita Ctrl S. Dan kita hapus yang ini karena kan kita sudah ketik di sini. Yang ini kita hapus saja. Yang kita rapikan. Dan kita Ctrl S, kita cek. Nah, ini sudah ada nama kegiatannya, tanggal kegiatan, dan juga lokasi, kemudian deskripsinya. Tetapi ini kan fotonya masih sama antara foto kegiatan 1 dan foto kegiatan 2. Nanti sekarang kita melakukan perulangan agar foto kegiatan 1 ya pada kegiatan 1, kegiatan 2, foto kegiatan 2. Jadi kita kembali di bagian sini itu kita ganti albums garing tanda lebih kecil tanda tanya PHP echo variabel D, kemudian ID kegiatan, setelah itu titik koma, blok tutup PHP yaitu tanda tanya lebih besar, .jpg. Setelah itu kita Ctrl S, kita cek. Nah, sini fotonya sudah berubah. Ini kegiatan 1, ini foto kegiatan 2. Oke, jadi untuk display part 1 sudah selesai, sudah berhasil. Video selanjutnya nanti kita akan membuat pada bagian kota dan kunjungan untuk membuat website ini menjadi 100% berhasil.